Cerita dimulai ketika seorang pria duduk dan terdiam di sebuah taman. Di malam itu, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2011, pemuda bernama Yongho itu sedang menunggu seseorang yang sangat ingin dia jumpai. Dia adalah cinta pertamanya saat duduk di bangku sekolah dasar. Di masa lalu, Yongho ikut serta dalam acara festival olahraga sekolah dan dia berlari untuk mewakili timnya. Yongho terjatuh dan tangannya terluka. Di saat orang-orang fokus pada acara meriah tersebut, seorang gadis mendatangi Yongho dan memberikan sapu tangannya. Sikap peduli itu membuat Yongho jatuh cinta pada pandangan pertama. Belum lama setelah mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Suyeon, Yongho terpaksa harus menerima kenyataan bahwa malaikat kecilnya itu harus pindah dari sekolahnya. Sejak saat itu, Yongho tidak pernah bertemu dengannya lagi. Bertahun-tahun kemudian, Yongho tumbuh menjadi pemuda sederhana yang tidak punya banyak keinginan selain lulus masuk ke perguruan tinggi. Setelah lulus dari SMA, Yongho mengisi waktu luangnya untuk mengambil kelas tambahan, berharap bisa lolos seleksi masuk ke universitas. Akan tetapi, dia terus gagal bahkan setelah mengulang kelas tersebut di tahun kedua. Yongho tidak sendiri. Seorang gadis bernama Sujin juga tidak beruntung seperti kebanyakan orang. Di suatu hari setelah mengikuti kelas, Yongho bertemu dengan Sujin di sebuah kedai pinggir jalan. Walaupun mereka tidak akrab, Sujin dengan santainya meminta Yongho untuk membayar makanannya. Sujin beranggapan bahwa pertemuan tersebut adalah takdir, mengingat mereka telah bertemu selama 2 tahun berturut-turut. Yongho mengelak, berkata bahwa itu bukan takdir, melainkan hanya pertemuan biasa. Sujin tersenyum ketika Yongho akhirnya gugup di pertemuan singkat itu. Malam harinya, Yongho mengingat kembali momen manis saat dia bertemu dengan Suyeon. Yongho jelas tidak bisa melupakan itu dan dia akhirnya berusaha mencari tahu di mana Suyeon berada. Keesokan harinya, Yongho bertemu dengan teman lamanya Jungkook untuk membeli ponsel baru. Yongho teringat bahwa Jungkook adalah putra dari guru SD mereka yang kini sudah menjadi wakil kepala sekolah. Yongho meminta nomor telepon Suyeon melalui ibunya dan berkata bahwa dia ingin mengembalikan sesuatu. Sebagai teman, Jungkook mengusahakan hal itu. Yongho akhirnya tahu bahwa cinta pertamanya itu kini sedang berkuliah di Universitas Busan. Yongho membuat surat untuknya. Dia menyurahkan isi hatinya dan rasa terima kasih atas apa yang telah terjadi di masa lalu. Beberapa hari kemudian, surat itu diterima oleh adik Suyeon saat dia datang ke Universitas Busan, tempat di mana kakaknya berkuliah. Namanya Sohee. Dia datang mewakili kakaknya yang sedang sakit untuk mengurus beberapa keperluan. Sohee membawa surat itu kepada sang kakak dan dia membacakannya. Keadaan Suyeon saat itu sangat memprihatinkan. Kakinya lumpuh dan dia tidak bisa berbicara. Dengan sabar, Sohee membimbing kakaknya untuk membalas surat tersebut. Namun ternyata Suyeon tidak mengingat apapun tentang Yongho. Sohee membalas surat itu, menjelaskan bahwa Yongho mungkin salah orang. Namun, untuk beberapa alasan dia merubah isi surat tersebut dan berterima kasih. Sohee meminta aturan dasar sebelum bertukar surat di masa yang akan datang. Dia tidak mau ada pertemuan atau kunjungan di antara mereka. Walau begitu, Yongho tetap bahagia saat dia menerima surat balasan tersebut. Keesokan harinya, Yongho datang ke bengkel kerajinan kulit milik ayahnya. Dia membuat boneka anjing untuk diberikan kepada Suyeon. Sohee dan kakaknya yang menerima hadiah itu sangat bahagia. Dan untuk pertama kalinya keadaan rumah sakit menjadi lebih berwarna. Sohee membalas hadiah tersebut dengan surat yang tidak biasa. Surat itu ditulis terbalik sehingga Yongho harus menatap langit agar dapat membacanya. Di hari yang membahagiakan itu, Sujin datang dan bercerita bahwa awan di langit bisa saja merupakan pesan dari alam semesta. Sujin menjelaskan, dalam kehampaan semesta ini, mereka berdua saling menatap langit, dan oleh karena itu mereka harus menghabiskan waktu bersama. Walaupun terdengar konyol,
Itu adalah pesan tersirat yang menjelaskan bahwa Sujin mulai menyukai Yongho. Sementara itu, Sohee menghabiskan waktunya untuk bekerja di toko buku milik ibunya, dan dia akan meluangkan waktunya untuk menemani Suyeon di rumah sakit. Keesokan harinya, Yongho berhadapan dengan kakaknya yang sudah sukses. Dia kurang menyukai kakaknya yang selalu sibuk mengurusi pekerjaan dan kurang mengenal arti keluarga yang sesungguhnya. Merasa kesal dengan pertemuan tersebut, Yongho pergi dari rumah dan akhirnya dia bertemu dengan Sujin. Di malam itu, Sujin banyak bercerita tentang masa lalu dan akhirnya dia mengajak Yongho untuk tinggal bersamanya di sebuah motel. Sujin selalu mengalihkan pembicaraan dan terus menceritakan masa lalunya. Dalam kisahnya, Sujin bercerita bahwa dia pernah terluka saat lahir karena kelalaian dokter. Keluarganya mendapat uang kompensasi dan akhirnya dia terlahir kaya. Ketika Sujin SMP, ibunya menyerahkan uang tersebut sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Setelah ayahnya menikah lagi, Sujin hidup sebagai remaja yang kurang menerima kasih sayang orang tua. Di balik senyum manisnya itu, Sujin selalu merasa kesepian dan dia melihat kesamaan itu pada diri Yongho yang selalu terlihat sedih walaupun saat tertawa. Di malam yang tak terduga itu, Sujin berkata bahwa dia akan bercerita lagi di lain kesempatan setiap kali mereka tidur bersama. Yongho menolak, berkata bahwa dia tidak akan tidur dengannya sekalipun Sujin adalah wanita kaya raya. Sujin patah hati mendengar penolakan tersebut, namun akhirnya dia mengalihkan pembicaraan dan berkata bahwa suatu saat nanti mereka harus melihat aurora. Yongho tidak bisa menerima perasaan Sujin karena hatinya sudah milik Suyeon seorang. Hari berlalu. Sohee terus memainkan perannya sebagai Suyeon dan bertukar surat dengan Yongho. Banyak hal telah diceritakan dan perlahan mereka semakin terikat. Sementara itu, walaupun sudah ditolak, Sujin berusaha menjadi teman yang baik. Dia mengajak Yongho pergi ke pantai terdekat untuk melupakan keluh kesahnya terhadap pelajaran di akademi. Beberapa hari kemudian, Sohee menerima paket hadiah dari Yongho yang berisi kerang pantai dan sebuah perahu kulit. Kebaikan itu semakin membuat Suyeon penasaran dan akhirnya dia ingin Sohee mewakili dirinya untuk bertemu. Keesokan harinya, Sohee memutuskan untuk datang menemui Yongho di bengkel kerajinan milik ayahnya. Di saat yang sama, Yongho juga pergi ke toko buku tempat di mana Sohee bekerja. Nampaknya takdir mulai mengikat mereka berdua, namun sayangnya keadaan belum mengizinkan mereka untuk saling bertemu. Memasuki musim gugur, keluarga Sohee menerima kenyataan pahit bahwa Suyeon divonis tidak akan bertahan lama. Sang ibu merasa telah kalah menghadapi semua cobaan yang dia jalani. Sohee berusaha memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengurus kakaknya itu. Dia juga memberikan foto Suyeon kepada Yongho sebagai hadiah. Walaupun foto tersebut hanya memperlihatkan sebagian wajah, Yongho bahagia bukan main. Dia senang karena akhirnya bisa melihat sosok cinta pertamanya lagi. Yongho mengumpulkan keberaniannya untuk menjelaskan semuanya. Dia mengajak Suyeon untuk bertemu di depan sekolah lama mereka yang kini telah berubah menjadi taman. Dalam suratnya, Sohee berjanji bahwa dia akan menemui Yongho pada 31 Desember jika hujan. Awalnya Yongho sangat kesal dengan syarat tersebut karena kemungkinannya sangat kecil. Akan tetapi, cinta membuatnya melupakan segala bentuk ketidakmungkinan dan sejak saat itu dia berharap menunggu hujan pada tanggal 31 Desember. Di akhir tahun keduanya, Yongho menyadari bahwa dia tidak memiliki bakat untuk matematika. Dia meninggalkan kelas dan memutuskan untuk kuliah bisnis di Jepang. Sebelum pergi, Yongho menemui Sujin untuk berpamitan. Di malam itu, Sujin bertanya apa perbedaan dia dengan cinta pertamanya. Yongho menjelaskan bahwa Sujin seperti bintang yang menyala terang, sementara Suyeon adalah hujan yang dapat memberikan kenyamanan dengan bunyi rintiknya.
Sujin mengerti dan dia merelakan kepergian Yongho. Ketika Yongho berkuliah di Jepang, Suyeon menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Setelah kematiannya itu, Sohee berusaha menjelaskan semuanya di dalam surat. Dia meminta maaf dan berkata bahwa selama ini telah membalas surat Yongho menggunakan nama kakaknya. Namun, dia tidak punya keberanian untuk mengirim surat tersebut. Pada akhirnya, Yongho tidak pernah tahu bahwa Suyeon telah meninggal dunia. Saat kembali ke negaranya, Yongho membuka toko payung dan menghabiskan waktunya untuk menunggu hujan pada 31 Desember. Di suatu waktu, Sujin datang berkunjung ke toko dan dia mendapatkan hadiah yang sangat tidak terduga. Dia mendapat payung yang telah dilukis dengan gambar bintang dan aurora yang sangat indah. Mata Sujin berlinang. Dia mengucapkan terima kasih dan akhirnya pergi. Sejak saat itu, Yongho terus menunggu hujan pada 31 Desember di setiap tahunnya. Tapi keajaiban itu tidak pernah terjadi. Setelah 8 tahun menunggu, Yongho akhirnya tahu bahwa Suyeon telah lama meninggal dunia. Hatinya hancur dan semua penantiannya menjadi sia-sia. Sementara itu, Sohee baru menyadari bahwa selama ini Yongho berjanji untuk menunggu Suyeon setiap 31 Desember saat dia membaca surat terakhir dari Yongho yang baru dia temukan setelah bertahun-tahun lamanya. Sohee tidak tahu dan dia tidak pernah menyangka bahwa Yongho masih mengharapkan pertemuan tersebut. Pada tanggal 31 Desember tahun 2011, Sohee berpikir bahwa Yongho mungkin masih menunggunya di taman. Sementara itu, Yongho akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengakhiri penantiannya selama ini. Di saat itulah, hujan akhirnya turun di mana Yongho bergegas kembali ke taman dan menyaksikan keajaibannya. Begitu juga dengan Sohee yang sudah siap memutar balik mobilnya untuk bertemu Yongho dan menepati janjinya di masa lalu. Walaupun Yongho sudah tahu bahwa Suyeon telah meninggal, terdapat satu hal yang sama sekali tidak ia ketahui selama ini. Di masa lalu, Suyeon sudah mengidap penyakit kronis dan dia tidak pernah ikut serta dalam acara festival olahraga. Di hari itu, Sohee mengenakan seragam kakaknya sebagai bentuk dukungan dan dialah yang telah memberikan sapu tangannya kepada Yongho. Di hari itu juga, Yongho membaca label nama di seragamnya yang bertuliskan Gong Suyeon, tapi gadis itu sebenarnya adalah Sohee. Oleh karena itulah, Yongho benar-benar bertemu Sohee dan dia tidak pernah salah mencintainya. Takdir mengikat mereka dengan cara yang tidak biasa. Berawal dari hal sederhana yang kemudian tumbuh menjadi cinta. Cinta itu bukan tentang memiliki, melainkan sebuah tindakan dan Yongho telah membuktikan itu. Cinta memang gila dan sulit untuk dijelaskan. Namun, satu hal yang pasti adalah cinta itu indah.